Akhirnya, firman Tuhan juga adalah hakim kita. Di keseluruhan Alkitab ditekankan bahwa berdasarkan hak kedaulatan kekal, jabatan hakim hanya milik Tuhan saja. Tema ini berlaku di keseluruhan Perjanjian Lama. Sebagai contoh, Abraham berkata kepada Tuhan, "Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tercatat dalam Kejadian 18 ayat 25. Yefta berkata, "Yehova, hakim itu akan menghakimi hari ini." Tercatat dalam Hakim-Hakim 11 ayat 27. Pemazmur menulis, "Sesungguhnya ada Elohim yang menjadi hakim di bumi." Tercatat dalam Mazmur 58 ayat yang ke-11. Dan Nabi Yesaya berkata, "Karena Yehova adalah hakim kita." Tercatat dalam Yesaya 33 ayat 22. Saat kita beralih kepada Perjanjian Baru, kita masuk ke dalam pewahyuan yang lebih lengkap tentang motif dan metode penghakiman Tuhan. Kristus berkata, "Karena Allah tidak mengirim anaknya ke dalam dunia untuk menghakimi dunia, tetapi supaya dunia melalui Dia dapat diselamatkan." Tercatat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sekali lagi kita membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak menunda-nunda mengenai janjinya, sekalipun sebagian ada yang menganggapnya menunda-nunda. Tetapi itu kesabaran terhadap kita, karena tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang datang kepada pertobatan. Ayat-ayat ini dan banyak ayat lainnya yang serupa menyingkapkan bahwa Allah senang memberikan belas kasihan dan keselamatan, tetapi Ia enggan memberikan murka dan penghakiman. Keengganan Allah untuk memberikan penghakiman ini terungkap dalam cara yang sebagaimana disingkapkan Perjanjian Baru. Penghakiman Allah pada akhirnya akan dilaksanakan. Pertama-tama, berdasarkan hak kedaulatan kekal, penghakiman adalah milik Allah Bapa. Rasul Petrus berbicara tentang Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, masing-masing menurut perbuatannya. 1 Petrus 1 ayat ke-17. Di sini penghakiman atas semua orang dengan jelas dinyatakan sebagai jabatan Allah Bapa. Akan tetapi, Kristus menyingkapkan bahwa Bapa telah memilih dalam hikmat kedaulatannya untuk menyerahkan seluruh penghakiman kepada Anak. Karena Bapa tidak menghakimi seorang pun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu
kepada anak, maksudnya Kristus, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Tercatat dalam Injil Yohanes 5 ayat 22. Sekali lagi Kristus berkata, "Karena sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, demikian pula Ia telah memberikan anak untuk memiliki hidup di dalam dirinya sendiri, dan telah memberikan kepadanya kuasa untuk menjalankan penghakiman, karena Dia adalah anak manusia." Tercatat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26 sampai 27. Di sini kita melihat bahwa jabatan penghakiman telah dialihkan dari Bapa kepada anak. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, karena jabatan hakim juga disertai dengan kehormatan yang berhak diberikan kepada hakim. Dan dengan cara ini, semua orang akan berkewajiban untuk menunjukkan penghormatan yang sama kepada anak Allah, sebagaimana mereka melakukannya kepada Allah Bapa. Kedua, karena Kristus juga adalah anak manusia sekaligus anak Allah, yaitu Ia mengambil bagian dalam kodrat manusiawi sekaligus kodrat ilahi. Dan dengan demikian, dalam penghakimannya, Ia dapat memberikan kelonggaran dari pengalamannya sendiri untuk segala kelemahan dan pencobaan daging manusia. Namun kasih karunia dan belas kasihan kodrat ilahi dalam anak, seperti dalam Bapa, sedemikian besar, sehingga Kristus juga tidak mau memberikan penghakiman. Karena alasan ini, Ia pada gilirannya telah mengalihkan otoritas penghakiman final dari pribadinya sendiri kepada firman Allah. Dan jika seseorang mendengar perkataan-perkataanku dan tidak menjaganya, aku tidak menghakimi dia, karena aku tidak datang untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima perkataan-perkataanku, sudah ada yang menghakimi dia. Firman yang telah aku katakan akan menghakimi dia pada akhir zaman. Tercatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 47-48. Ini menyingkapkan bahwa otoritas final dari seluruh penghakiman berada di tangan firman Allah. Ini adalah standar penghakiman yang tidak memihak dan tidak berubah, yang kepadanya semua orang harus memberikan pertanggungjawaban satu hari nanti. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, aku penuh ucapan syukur bahwa ketika aku
akan berdiri di hadapan tahta penghakiman-Mu. Aku akan didapati kudus dan suci, bukan karena aku telah melakukan segala-galanya dengan benar, tetapi karena Engkau, Tuhan Yesus, telah menanggungkan ke atas diri-Mu sendiri dan menanggung seluruh penghukuman menggantikan diriku. Itulah sebabnya aku merdeka selamanya. Terima kasih, Tuhan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus,
Aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.